Teman, Tuhan mengaruniakan alam yang indah bagi kami masyarakat Kecamatan Gunung Raya. Salah satunya adalah tempat ini, Danau Lingkat, yang merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat kami. Sal, pancing Sal. Ini pecilangnya. Dengan alat-alat sederhana ini, kami akan berusaha mencari obat di dalam air. Mau tahu tidak obat apa? Obat penunda lapar. Red, pala tengok Red. Jualan. Banyak ikan, mau jontai nah. Bang, mau makan tak? Mau makan guys. Yuk. Lang. Lang, teguh gerak lang ah. Iya, depan lah. Depan lang. Depan lang. Mantap, Adit dapat ikan nila tuh. Selain ikan nila, danau ini juga menyimpan beberapa jenis ikan lainnya. Tapi ikan inilah yang paling mudah kami temukan, teman. Bukan apa ku bilang, aku juga dapat ikan nila nih. Lalu dah. Nila juga bermanfaat untuk mengendalikan serangga pengganggu, seperti jentik nyamuk yang berkembang biak di permukaan air. Siapa lagi ini Nasala? Ayo. Lihat sumber peh. Ya, sayang sekali. Hari ini kami kurang beruntung, teman. Lang kita napa lo alu-alunya? Yo, pala dong laku yo. Mah. Sel. Mah dia. Simsalabim. Ini padi bukan sembarang padi. Teman, tanaman ini namanya padi payo. Tingginya bisa mencapai 1,5 meter loh. Wih, lebih tinggi dari badan kami kan? Berbeda dengan jenis padi lainnya. Tanaman khas Kabupaten Kerinci ini memiliki masa tanam yang cukup lama, yaitu 9 bulan. Wih, lama ya. Sama seperti saat kita masih di dalam perut ibu. Selain itu, untuk menjaga panennya tetap banyak, kami juga membuat jaring di setiap petak sawah. Untuk menghalangi hama burung menghabisi bulir padi di tempat ini. Kan sayang, sudah dirawat lama, masa habis dimakanin burung? Betul gak? Woi, Dek, Sel. Pala. Aduh, woi. Mah. Pala Dek, nangga Dek. Mah. Belah gini. Tolong mamak lo. Aulong pai, mek kayu anu betul anu tu. Ya. Woi, tiknya woi. Woi, kita lagi woi. Tadi lah. Nah, setelah dipotong dari batangnya, kita harus melepas tiap bulir padi menggunakan pemukul tradisional ini. Dari beberapa hektar sawah yang dimiliki Pamandas, beliau bisa menghasilkan sekitar 7-8 ton beras payo setiap kali panen, yang dijual sekitar Rp13.000 per kilogram. Lumayan kan? Fotoku pada habis woi. Pala tunukah woi. Woi. Teman, untuk menemukan satwa lain di dalam danau, kami harus membawa persiapan khusus nih. Kalian pasti pernah mencoba buahnya. Tapi kali ini, kami hanya mencari batang yang sudah tidak berbuah lagi. Nah, kalian pasti tahu kan, ini namanya pohon apa? Yap, pohon pepaya. Lang, bang nih belang. Sekarang kita tebang dulu pohonnya, kawan. Karena sudah tua, permukaannya lebih keras dan tebal. Tapi bukan masalah kok buat kami. Kena tengah lang. Lang. Sini lang. Rate lang. Yo. Lang. Tengah lang. Yo. Hilang. Sekarang tinggal memotong bagian tengahnya menjadi 2. Karena bagian tengah batang inilah yang disukai satwa air sasaran kami berikutnya. Yo. Pasal. Berangkat. Dek gumit, lagi oi. Yo.
Lang. Panjang, Pe. Yo. Bukan hanya di tengah danau, kami juga bisa memanfaatkan satwa di pinggir danau untuk dijadikan makanan. Namanya kuyuang. Kalian mau tahu tidak apa itu? Lang. Tanah Lang. Kita letakkan dulu yuk umpannya. Aroma yang keluar dari getah batang pepaya ini akan mengundang satwa air buruan kami untuk mendekat. Yang penting harus diikat ya, jangan sampai batangnya tenggelam. Salah. Setelah cukup lama ditinggal, sekarang waktunya melihat umpan batang pepaya yang tadi kita pasang. Mudah-mudahan berhasil ya. Melang. Yo, dia sampai larai, Lang. Yo. Tuh kan, apa aku bilang? Kita dapat banyak kuyuang nih. Siapa dulu dong? Bolang. Yo. Cari apa aja pasti dapat deh. Lang, cekin pitong ring ya. Lilo nama yo. Kuyuang adalah bahasa daerah Tamiang untuk menyebut siput. Nantinya siput bisa diolah menjadi makanan yang lezat. Yang penting, sekarang kita bawa pulang dulu yuk. Nah, ini dia pamanku. Biasa dipanggil Pamancu. Karena beliau adalah saudara paling bungsu dari ibuku. Kali ini, kami diajarkan membuat perangkap untuk diletakkan di sekitar sawah. Perangkap ini namanya luka. Terbuat dari batang bambu. Kulitnya harus dikupas lebih dulu supaya menjadi lebih ringan. Apalagi setelah dimasukkan ke dalam lumpur nanti. Tu la licin tu anu tuluk mamak namok no ayo. Tamak inggap lo na. Setelah semua bambu dikupas, sekarang tinggal memasang inggap, yaitu sebuah anyaman bambu berbentuk kerucut untuk mencegah belut keluar dari dalam perangkap. Karena kita mau mencari banyak belut, jadi harus disiapkan juga banyak luka. Karena dalam sekali pasang, kita membutuhkan puluhan perangkap seperti ini. Lang, lo dah masak andau ke? Wah, lek buluh panggil semiter. Sang. Ada sekolah kang nah. Lah cukup nih. Lah lang. Delek cacing yo. Kado iko ado mamak go nalak cacing ye. Sang dit. Pai dah tolak cacing dit. Nako. Pai nak ni lihat tempat oi, pai cenderung tolong aku dit. Yo. Cepat juga. Ya, aku kuat dit. Tak cacing ni oi. Yo. Teman, sebelum memasang luka untuk menangkap belut, kita harus punya cacing sebagai umpan. Kak, Sang teman cacing lah, Mas. Yo. Biasanya tempat yang cocok untuk mendapatkan belut adalah daerah bekas sawah yang berlumpur. Karena di daerah kami jarang menggunakan bahan kimia untuk menanam padi, jadi masih banyak belut yang hidup di sekitar sawah. Sal, mau tersang, Det. Mau. Ayo, kita letakkan semua lukanya, Adit, Axel. Benamkan luka ke dalam lumpur. Nantinya gerakan cacing di dalam bambu akan memancing belut untuk masuk. Tapi kita harus sabar menunggu nih. Sekarang kita tinggal dulu yuk. Ayo Pak, potong semuanya. Tebang sampai jatuh. Teman, jangan khawatir ya. Kami bukannya mau merusak hutan. Cara ini adalah usaha masyarakat di daerah kami untuk panen kayu. Eits, tapi bukan sembarang kayu ya. Tapi kayu yang akan diambil memiliki keunikan tersendiri. Rasanya manis dan wangi. Setelah ditebang, kayu yang sudah tumbang akan tumbuh kembali dalam waktu yang lebih singkat. Batangnya bisa bertambah menjadi 3-5 cabang. Walaupun disebut kayu manis,
tapi bagian yang diambil adalah kulitnya. Selain ditebang, kita juga bisa mengupas kayu manis dengan cara mengambil dari bagian bawah, namanya nyantang. Bye-bye, cuma untuk doang, det, Sel. Oi, cemau. Apanya, thank you, Sel. Sekarang kita kikis yuk kulitnya. Sebagai penghasil terbesar kayu manis di Indonesia, hampir seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci memiliki usaha sebagai petani kayu manis. Setelah dikikis dan dijemur, kayu manis dapat dijual dengan harga Rp18.000 per kilogram. Selain digunakan sebagai campuran rempah untuk makanan, kayu manis di sini juga dipasarkan sampai ke Eropa loh. Keren kan? Makanya, dari sekarang aku mau belajar mengolah kayu manis. Siapa tahu kalau sudah besar nanti, kami bisa jadi pengusaha kayu manis yang sukses. Amin. Waktunya kita lihat lukanya nih. Det, lupa dah. Det, putih silap deh, nah. Bawah. Namanya juga jebakan, tidak semua luka akan memperoleh hasil. Tapi kalau sudah berhasil, biasanya belut yang masuk ke dalam luka bisa lebih dari 1 ekor. Bang, udah palang ah. Mantap, sepertinya kami beruntung nih. Teman, tidak hanya indah, jika dirawat dengan baik, alam pasti bisa memberi kita banyak manfaat. Tugas kita adalah menjaga alam kita tetap lestari, betul kan? Sel, udah dapat. Tuh, sikit. Det, banyak kepala ni, dek. Pala tu bilik lagi. Itu geng dengan nenek. Yalah, gulanya kau kepala ah. Pala tu lagi, itu geng dengan nenek. Awai. Teman, kami adalah petualang cilik dari daerah Tamiang. Masuk Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Daerah kami dikenal dengan sebutan Lekuk 50 Tumbi. Dikelilingi bukit dan pegunungan, sehingga membuat tempat tinggal kami seperti sebuah penggorengan raksasa. Sekarang waktunya kita masuk ke dalam hutan. Lang, tutup daunnya kini. Kami dan Paman Ajo akan mengambil sarang lebah madu yang ada di atas pohon nih. Daripada nanti disengat, sekarang lebih baik bikin pengamanan diri dulu. Eits, bukan sama polisi ya, tapi dengan membuat banyak asap dari daun kelapa kering yang dibungkus dedaunan hijau. Lang, tolong bakar ujung ini, Lang. Ya. Ambil makanan. Yudit. Asap disiapkan supaya lebahnya lebih tenang. Selain itu juga untuk menyamarkan wangi tubuh kami. Karena kata Paman, lebah tidak suka dengan bau asap. Kita asap dulu. Lang, nanti aja nih Mama naik ke teh ngambil madu. Bolang nyambut madu ke bawah ya. Iya, Mak. Woi, pala itu ambil gitu, woi. Ma. Ma, banjir, Mak. Dalam satu sarang, biasanya lebah bisa membuat beberapa lapisan sarang. Di antara rongga pada sarang inilah, sari-sari bunga yang dikumpulkan para lebah pekerja ditempatkan. Teman di rumah tidak boleh tiru kegiatan ini ya. Bahaya loh, kalau sampai disengat lebah sebanyak ini, nanti bisa bentol-bentol.
Waduh, jangan sampai mereka mengamuk nih. Sarangnya harus segera diambil. Ayo kabur. Teman, dari sarang lebah yang diambil, tidak semuanya berisi madu. Ada bagian yang masih berbentuk serbuk. Yuk kita balik lang sebelum induknya ngamuk. Mak, para itu merai, Mak. Ayolah. Nanti merai, boy. Lang. Yang ikut kecil masramnya, jangan dicampur dikit manisnya, dah. Mak. Ayolah, mas sayang manisnya. Tidak seperti hari biasanya. Hasil madu kali ini tidak begitu banyak. Ini Mak dulu kumisan. Ya, Mak ini terlalu meras, Mak. Yuk, yuk. Ini, Mak. Yuk. Ya, dah. Mak sao đi ơi, mak sao đâu về đó. Nanti kalau kita kena cap, oi. Mani, kita udah pernah coba minum dah. Lang, madu kok cuma gitu dapat sedikit. Untuk bolang aja yo. Iya, Mak. Kalau mama bisa nyari lek lah. Makasih, Mak. Yuk. Lang, ikut juga lang. Iya, Mak. Mak, iya, Mak. Ini game, Mak, ya, Mak. Yuk. Yuk, jadi. Kau salah kita lalu nasa lalu nadet dia mau lang lalu nalang Swahasiat, madu terkenal dapat menjaga kekebalan tubuh, mengobati luka gores, dan meningkatkan kesehatan. Selain itu, jika dicampur serbuk yang terdapat di sarangnya, kita bisa membuat telur alami. Daripada kami pakai sendiri, lebih baik dikasih juga nih buat kakak. Siapa tahu kalau ada pemilihan putri Kabupaten Kerinci, kakak Salsa bisa jadi juara. Oles di seluruh permukaan kulit untuk membuat kulit kita semakin halus dan bersih bersinar. Kita oleskan ke wajah juga nih, biar muka kami tambah ganteng. Emang cuma kakak saja yang bisa cantik. Axel dan Adit ganggu aja nih. Hampir jantungku copot. kerajinan sel lang lang gunting ngilo lang. Teman, sebentar lagi seri terbaru buku bolang akan segera beredar di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia. Bukan hanya berbagai pengalaman, Sobat Bolang juga bisa mengasah kreativitas dengan merangkai hadiah langsung dari bacaan bermanfaat ini loh. Sel, kuda gunting sel. Balik tum lagi sel. Ku mipat yo det. Yo. Yo mipat lang. Yo. Nah, lebih enak kalau ngerjainnya bareng sama kawan-kawan nih. Jadi lebih cepat selesai. Lelok di det. Lang, lelok na lang lang. Lelok dah. Lelok sel. Baca buku ini, dapat hadiah ini. Bagus kan? Ganda-gandai mak lupa macam buku sekolah dapat hadiah semaninin.